Di video ini kita bakal meneruskan kisah Thanos part yang ketiga. Sebenarnya, Thanos volume yang kedua ini terdiri dari 18 buku. Tapi kita bikin lebih ringkas menjadi 3 buku per partnya. Jadi dari total 18 buku kita bikin 6 part saja, biar lebih ringkas dan ceritanya nggak membosankan. Dan kalau kalian pengen nonton part sebelumnya, kalian bisa cek link playlistnya di deskripsi. Cerita berlanjut, setelah Thanos baru saja dikalahkan anaknya yang sekarang memiliki kekuatan Phoenix Force. Dalam pertarungan, penyakit kanker dewa yang diderita oleh Thanos otomatis sembuh. Tetapi sebagai gantinya, seluruh kekuatan Thanos diambil oleh Thane. Sekarang, Thanos bukan lagi Mad Titan yang ditakuti. Ia sekarang menjadi makhluk biasa dan rapuh. Ia hidup di reruntuhan planet yang dulu dia kuasai. Setiap hari, ia harus berburu tikus untuk bisa bertahan hidup. Sekarang, ia merasakan sakit dan mudah terluka. Hal yang sudah sangat lama tidak dia rasakan karena dulu ia memiliki kemampuan healing factor. Tapi penderitaan Thanos belum berhenti sampai di situ. Sekelompok perampok yang menguasai wilayah itu datang. Mereka menyerang dan merampok barang-barang milik Thanos. Mereka sama sekali tidak percaya kalau sasarannya itu adalah Thanos. Bagaimana mungkin si Mad Titan yang legendaris hidup di planet sampah, dipukuli orang biasa, dan bisa dengan mudah dirampas helm ikoniknya? Menariknya, dari awal seri ini hampir tidak ada dialog sama sekali. Ceritanya hampir dengan gambar, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Ini seperti menunjukkan betapa menyedihkan kondisi Thanos saat ini. Tapi tiba-tiba muncul sebuah cahaya dari langit mengarah ke Thanos. Sebuah kapal angkasa datang mendekat. Para perampok yang melihat hal itu kemudian kabur melarikan diri. Mereka tidak mau mengambil resiko. Tak selang lama, Star Fox, Nebula, dan Champion of the Universe muncul dari kapal angkasa tersebut. Mereka datang tanpa kehadiran Thane. Star Fox membuka pembicaraan. Dia mengatakan kalau mereka membutuhkan bantuan Thanos untuk menyelamatkan seluruh galaksi. Ternyata mereka sudah tidak bersekutu lagi dengan Thane, karena Thane sekarang sudah hilang kendali dan jauh lebih gila. Star Fox lalu menceritakan di sebuah wilayah Black Quadrant, tepatnya di sebuah planet yang berisi ras alien brutal yang suka berperang. Planet ini sudah menjadi masalah bagi para penguasa Black Quadrant. Bahkan Corvus Glaive dulu memilih menghindari planet ini karena dia takut kehilangan banyak pasukan. Thanos sendiri juga belum sempat mengambil alih planet ini karena saat itu ia sedang berperang dan kemudian sakit. Sekarang situasinya sudah berubah. Thane dengan kekuatan Phoenix Force memutuskan menjadikan planet ini sebagai contoh. Ia datang dan membakar planet tersebut habis dalam waktu tidak lama. Star Fox, Nebula, dan Champion berusaha membujuk Thanos agar membantu mereka melawan Thane. Tapi masalahnya Thanos sama sekali tidak tertarik, karena kelompok ini sudah bersekongkol untuk membunuhnya beberapa minggu sebelumnya. Nebula lalu memukul Thanos. Dia masih membenci Thanos dan ingin menghabisinya selagi lemah. Tapi Star Fox membujuk Nebula kalau hal itu tidak akan ada gunanya untuk mereka. Di sisi lain, mereka membutuhkan Thanos untuk melawan Thane. Champion membalas kalau Thanos sudah tidak memiliki kekuatan lagi dan dia tidak bisa melawan Thane. Tapi dengan tenang, Thanos menjawab meski kekuatannya hilang, itu bukan berarti kekuatannya tidak bisa ditemukan kembali. Thanos mengatakan kalau mereka harus pergi mencari Cosmic Coven, 3 makhluk mistik alien yang memiliki kemampuan sihir yang sangat kuat untuk bisa memulihkan kekuatannya. Dan mereka tinggal di luar batas alam semesta. Thanos pernah mengetahui keberadaan mereka saat ia memegang Infinity Stone. Dia menjelaskan, setiap sebuah peradaban berkembang dan tidak lagi membutuhkan dewa-dewa, para dewa bakal diasingkan ke Cosmic Coven. Di sana, kekuatannya bakal diserap. Dari perbincangan ini, mereka akhirnya bersekutu untuk melawan Thane, dan yang pertama kali harus mereka lakukan adalah memulihkan kekuatan Thanos. Cerita kemudian beralih ke Thane. Lady Death sedang membentuk Thane menjadi sosok dewa dengan kekuatan Phoenix. Thane mengeluh, meski dia sangat kuat dan bisa dengan mudah menghancurkan armada besar, tapi dia merasa kosong di dalam hatinya. Death berdalih kalau itu disebabkan karena Thanos masih hidup. Death lalu membujuk Thane menghabisi Thanos untuk selamanya. Mendengar itu, Thane menurut. Dia kemudian membantai ratusan armada yang datang menyerangnya sebelum dia mencari dan menghabisi Thanos. Thanos dan yang lain akhirnya mendekati markas Cosmic Coven yang berada di dalam sebuah lubang hitam besar. Tempat ini hanya bisa dimasuki oleh makhluk setingkat dewa. Karena itu Star Fox dan Thanos memutuskan untuk masuk, sementara Nebula dan Champion menjaga kapal.
Setelah tubuh mereka tersedot masuk, mereka tiba di sebuah tempat mengerikan yang dipenuhi tulang-tulang para dewa. Disinilah Cosmic Coven berkuasa. 3 penyihir kosmik yang mengaku lebih tua dari kebanyakan peradaban. Star Fox mencoba membujuk mereka dengan kata-kata tapi gagal total. Para penyihir justru menyerang Star Fox dengan kekuatan kosmik. Sementara itu, Thane sedang memburu keberadaan Thanos. Dia pergi ke planet tempat Thanos terakhir terdampar. Tetapi sesampainya di sana, dia tidak menemukan Thanos. Mengetahui hal itu, Thane menjadi emosi. Dia beranggapan seharusnya dia membunuh Thanos sejak awal. Dan ini dikarenakan ide dari Lady Death yang membiarkan Thanos hidup dan membuangnya di planet Titan. Kemudian muncul 2 orang yang sebelumnya merampok Thanos. Salah seorang bahkan mengenakan helm Thanos. Kedua orang itu kemudian menceritakan kepergian Thanos bersama 3 orang lain yang ciri-cirinya mirip dengan Star Fox, Nebula, dan Champion. Ketika Death membujuk Thane untuk menyerang bumi terlebih dahulu sebelum mengejar Thanos, Thane menjadi marah. Dia mengatakan kalau dia muak karena diatur oleh orang lain, oleh ayahnya, Corvus Glaive, hingga Lady Death. Sambil emosi, dia kemudian memutuskan untuk memburu Thanos dan yang lainnya. Thane mengambil helm Thanos dari para perampok dan kedua orang itu juga tidak dibiarkan untuk hidup. Sementara itu, di God Query, Thanos sudah menjadi kesal karena jawaban para penyihir yang selalu berputar-putar. Thanos berkata kalau dia siap melakukan apa saja demi mendapatkan kembali kekuatannya. Para penyihir kemudian mengatakan kalau Thanos harus masuk ke dalam kuburan para dewa. Jika dia layak, maka ia akan mendapatkan kekuatannya. Tetapi jika tidak, dia akan mati dan selamanya akan berada di dalam sana. Meski Star Fox mencegah Thanos, tapi Thanos tetap ingin melakukan hal itu. Dia yakin kalau hidup tanpa kekuatan dewa bukanlah jalan hidupnya yang layak dia jalani. Thanos pun melangkah masuk ke dalam, tetapi sekejap kemudian, God Query langsung menelan Thanos dan mengubah Thanos menjadi batu.